Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen sekalian dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membacakan pidato yang bertema pendidikan dan berjudul betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Pendidikan tidak hanya mengajarkan kita membaca, menulis, dan menghitung, tetapi juga membentuk karakter dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, menguatkan moral, serta mengarahkan kita agar menentukan tujuan yang jelas. Pendidikan adalah proses panjang yang dimulai sejak kita lahir hingga akhir hayat. Pendidikan sejati bukan hanya apa yang kita pelajari di sekolah, tetapi juga apa yang kita pelajari dari keluarga, lingkungan, dan pengalaman hidup sehari-hari. Pendidikan mengajarkan kita bagaimana bersikap, berkomunikasi, menghargai orang lain, serta bagaimana menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Tanpa pendidikan, bagaimana seseorang dapat mudah tersesat dalam kebodohan dan tidak ketahuan. Namun, dengan pendidikan, seorang mampu melihat peluang, memahami dunia, dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Pendidikan tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. Pendidikan mengajarkan kita untuk jujur, disiplin, bertanggung jawab, sabar, rendah hati, dan menghadapi perbedaan. Orang-orang yang berpendidikan sejati bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga pandai bersikap. Oleh karena itu, pendidikan adalah bekal terbaik. Hadirin yang saya hormati, pendidikan juga memiliki peran besar dalam mengubah nasib seseorang. Banyak tokoh besar lahir dari keluarga sederhana, tetapi karena tekun belajar dan tidak menyerah, mereka berhasil mengubah hidup mereka. Pendidikan membuka pintu kesempatan, membantu kita menentukan pilihan, dan memberi kita kemampuan untuk menghadapi tantangan. Dengan pendidikan, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, menjadi pemimpin yang bijak, atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nelson Mandela pernah berkata, "Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia." Kata-kata ini membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya mengubah individu, tetapi juga mengubah masyarakat, bangsa, bahkan dunia. Bangsa yang maju bukan bangsa yang kaya sumber daya alam, tetapi bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Jepang dan Korea Selatan adalah contoh nyata. Walaupun mereka tidak kaya sumber daya alam, mereka menjadi negara maju karena menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Mereka membangun sistem pendidikan yang baik, membentuk generasi yang disiplin, kreatif, dan inovatif. Dari sini kita belajar bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya luar biasa. Melalui pendidikan, lahirlah dokter yang menyelamatkan nyawa, guru yang mencerdaskan dengan bijak, dan wirausahawan yang menciptakan lapangan kerja. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa akan tertinggal, terburuk, dan sulit berkembang. Hadirin yang saya banggakan, meskipun kita memahami pentingnya pendidikan, kenyataan di lapangan masih menunjukkan banyak tantangan. Masih ada anak-anak yang putus sekolah karena ekonomi, masih ada sekolah yang kekurangan fasilitas, masih ada di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru. Banyak generasi muda yang lebih sibuk bermain media sosial daripada belajar. Kecanduan gadget, malas membaca buku, dan kehilangan semangat belajar. Jika tidak dikendalikan, teknologi dapat merusak karakter dan masa depan. Karena itu, kita harus bijak menggunakan teknologi sebagai alat untuk mencari ilmu, bukan hanya hiburan. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yang sangat besar. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang dengan sabar dan ikhlas membimbing kita. Guru bukan hanya mengajar pelajaran, tetapi juga menanamkan nilai dan
moral, dan akhlak. Tanpa guru, tidak akan ada dokter, tidak akan ada insinyur, tidak ada akan pemimpin. Kita harus menghormati guru, karena guru adalah pelita di tengah kegelapan. Orang tua juga memiliki peran penting dalam pendidikan. Orang tua adalah guru pertama dan utama di rumah. Anak belajar tentang cinta, tanggung jawab, sopan santun, dan nilai kehidupan. Orang tua yang peduli dan mendukung pendidikan anak akan melahirkan generasi yang percaya diri dan berkarakter. Karena itu, kerjasama antara sekolah dan keluarga sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang seimbang. Lalu bagaimana dengan peran siswa atau generasi muda? Siswa adalah tokoh utama dalam pendidikan. Tanpa semangat belajar dari diri sendiri, pendidikan tidak akan membawa hasil. Oleh karena itu, sebagai pelajar kita harus rajin belajar, disiplin. Kita harus pandai mengatur waktu, bijak menggunakan teknologi, dan fokus pada masa depan. Dunia masa depan membutuhkan generasi yang kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan berakhlak mulia. Jangan biarkan malas belajar dan gadget merusak masa depan kita. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam memajukan pendidikan. Pemerintah harus menyediakan fasilitas sekolah yang layak, kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, pelatihan untuk guru, beasiswa bagi siswa yang kurang mampu tapi berprestasi. Masyarakat juga harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung proses belajar. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan sekolah. Hadirin yang saya hormati, di era digital saat ini pendidikan harus beradaptasi dengan teknologi. Pendidikan tidak boleh menghafal, tetapi harus mengajarkan cara berpikir, memahami, menganalisis, dan menciptakan. Teknologi boleh digunakan, namun harus disertai literasi digital agar tidak disalahgunakan. Di masa depan, banyak pekerjaan lama akan hilang dan digantikan oleh mesin. Oleh karena itu, pendidikan harus mempersiapkan generasi muda dan keterampilan abad 21. Satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa pendidikan bukan hanya untuk masa muda, tetapi untuk seumur hidup. Belajar adalah proses yang tidak pernah berhenti. Orang yang terus belajar akan terus berkembang. Sedangkan orang yang berhenti belajar akan tertinggal. Belajar bisa dari buku, pengalaman, kegagalan, dan dari orang lain. Hadirin yang saya cintai, mari kita renungkan bagaimana jadinya jika tidak ada pendidikan. Kita mungkin tidak bisa membaca dan menulis, tidak memahami ilmu, tidak memiliki keterampilan, dan tidak tahu bagaimana bersosialisasi. Tanpa pendidikan, kita mudah dibodohi, dimanfaatkan, dan sulit maju. Pendidikan adalah kunci membuka masa depan. Dengan pendidikan, kita bisa mengubah hidup kita. Dengan pendidikan, kita bisa membantu orang lain. Dengan pendidikan, kita bisa membangun bangsa. Pendidikan adalah investasi terbaik yang tidak pernah rugi. Pendidikan adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Maka mari kita jadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Mari kita dukung anak-anak untuk belajar, hormati guru, dan ciptakan lingkungan yang mendukung proses pendidikan. Jadikan ilmu sebagai bakal untuk hidup di dunia dan akhirat. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan harapan besar. Semoga pendidikan di negara kita semakin maju, merata, dan berkualitas. Semoga generasi muda kita tumbuh menjadi generasi yang cerdas, beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Semoga kita selalu semangat untuk belajar dan memperbaiki diri kita sendiri. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.